sudah setengah perjalanan belum? Nah, calon yang hampir positif lah ya, gitu ya. Sudah hampir setengah perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentunya suatu hal yang kita harapkan bersama. Kalau memang kita sudah punya guru penggerak seperti sebut kemarin, kami sudah tunjuk beberapa Bapak Ibu guru yang kami kasih tugas piket. Artinya kalau seandainya Bapak Ibu ada kepentingan yang nggak bisa ditinggalkan, memang betul-betul itu harus Bapak Ibu harus izin keluar dan kemana-mana, maka tugas kemudian izinnya juga harus dengan Bapak Ibu yang piket. Karena terus terang Bapak Ibu kita itu kalau kita hitung penghasilan kita itu sudah luar biasa, apalagi yang sudah golongan 4B, 4 sekian gitu ya. Kalau dulu zaman dulu Ibu Siti Sumania PD. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan ibu-ibu berempat untuk di depan. Dan sebelumnya ibu-ibu kita berikan sebentar main tembak-tembakan ya. Dengan persiapkan di depan. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Juwaria, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Sumarni, yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Nur Malasari, dan yang terakhir adalah saya, Ibu Susi Konidia. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau menghadiri pengibasan ini. Tujuan kami yang pertama adalah ingin sedikit berbagi ilmu, semoga yang sedikit ini bisa membawa kebaikan dalam pendidikan kita. Sebelum memulai materi yang pertama, ada ice breaking sedikit dari Bu Siti Juwaria ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum saya masuk materi, saya mau pantun terlebih dahulu. Asik. Beli anggrek di pasar baru. Ayo bergerak untuk maju. Siap Bapak Ibu? Ya udah, saya ulangi. Beli anggrek di pasar baru. Ayo bergerak untuk maju. Siap Bapak Ibu? Siap. Masa buat silakan. Ayo. Untuk kulinjam Bu. Untuk kulinjam. Ya, mari kita mulai untuk materi. Saya ada 3 ya, kalau nggak salah, teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian satu lagi restitusi. Sebenarnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Juwaria, ini sudah mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Siti, kita tidak mungkin akan membahas semuanya, jadi kita bagi. Pertama, teori motivasi ya. Dari ini menurut Diane Hawson ada 3 motivasi. Yaitu yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Di sini siswa untuk melakukan sesuatu ya itu masih berpikir. Sebenarnya ini tidak siswa saja, mungkin bisa berkaitan dengan Bapak Ibu guru ya. Artinya ketika kita untuk melakukan segala sesuatu, kita katakanlah cari amannya ya, atau tidak, ya tidak ribet gitu. Ya, sama halnya dengan siswa itu seperti itu. Jadi contoh ya di situ nanti akan muncul beberapa pertanyaan ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus kemudian sebenarnya siswa ya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya. Jadi ini katakanlah anak ini mencari ini ya
amannya saja, ya, mencari aman. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, sama dengan Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu guru atau kita kadang mencari nyamannya atau mencari amannya biar tidak ribet. Itu bagaimana, entah mungkin di pembelajaran atau mungkin di penilaian. Ternyata di modul ini ya, di materi guru penggerak ini dibahas. Terus kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi termasuk motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi juga sudah disampaikan sama Bu Siti Juwaria. Ya, jadi anak melakukan sesuatu, ya, mungkin untuk mengerjakan tugas tepat waktu, terus kemudian agar nilainya bagus, itu ada hal-hal atau maksud tertentu yang diinginkan oleh anak. Dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, mungkin mendapatkan pujian, mungkin mendapatkan mungkin permen, ya, atau mungkin makanan yang lainnya, atau mungkin dari hal-hal yang mungkin dari Bapak Ibu yang pernah lakukan, ada wafer atau dan sebagainya. Jadi di sini motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Terus kemudian yang ketiga, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah, ya, ini termasuk nilai internal, karena memang benar-benar muncul dari keinginan anak itu sendiri. Jadi tanpa ada embel-embel ketika dia masuk sekolah, ya, masuk sekolah atau masuk kelas tepat waktu, kemudian dia untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian untuk ikut pembelajaran, untuk mengikuti kegiatan yang lainnya, itu memang ya karena keinginan sendiri, dan itu karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena yang motivasi eksternal tadi. Selanjutnya, ya tujuan disiplin, ya tujuan disiplin positif tadi mungkin sudah disampaikan sama Bu Siti Juwaria. Saya hanya menambahkan saja di situ menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi di sini memang anak-anak harus mempunyai motivasi internal, ya, bagaimana dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti yang saya jelaskan di awal. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga setuju bahwa ini tindakan ini ya merupakan hukuman. Jangan nurun neng anakku, neng adikku, semua pernah dihukum Pak ngajar-ngajar neng arep matematika terus di rumah itu. Gitu aja. Untuk kalau kami ini, kalau itu anaknya yang sangat introvert, gampang stres, tidak stres loh. Kalau saya kan enggak, ala neng stres dulu, jajan lari gitu. Terima kasih Ibu, itu yang saya sampaikan. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih atas jawaban dari Pak Martoyo dengan Bu Umi. Ya, benar ya Bapak Ibu. Jadi kasus yang pertama tadi, ya, itu memang tidak boleh dilakukan. Jadi sekarang itu memang tidak ada namanya hukuman. Apalagi anak disuruh berdiri, kemudian disuruh angkat kaki satu tangannya begini. Kalau ini kan pegang hidung dan bagaimana, tidak boleh. Tapi perlu anak tersebut, ya, kita panggil terlebih dahulu. Jelas pasti ada kebutuhan belajar yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Terus kemudian itu memang ya termasuk hukuman, ya, karena hukuman itu secara tiba-tiba, ya, mendadak tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Ya. Kalau kesepakatan atau konsekuensi itu kan terlebih dahulu kita harus sepakat dengan anak-anak. Ya. Contoh mungkin ketika tidak mengerjakan tugas ini, ya, kita kesepakatannya bagaimana, bukan dengan cara menghukum. Ya, selanjutnya Bu Dwi. Terus kemudian di sini restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok belajar dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya restitusi ini nanti ada tahapan-tahapannya sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Dwi Susi. Jadi kita tidak boleh menghadapi anak yang bermasalah itu dengan cara marah-marah, kemudian dengan menghukum. Ya mungkin selama ini kita atau saya mungkin salah kepada anak-anak. Memang kita mungkin juga merasa berdosa kepada anak-anak, dan mulai sekarang ya dengan adanya ilmu yang kami dapat dari guru penggerak ini memang sangat-sangat berharga, dan mulai kami terapkan juga ya, sampai di akhir modul kemarin itu juga sudah kami terapkan. Jadi di guru penggerak ini setiap modul kita langsung melakukan penerapan, langsung action di kelas. Ya. Tadi di awal dari modul 1.1 dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, dengan adanya nilai dan peran kita itu harus kita mulai terapkan. Terus kemudian melangkah ke modul berikutnya itu juga demikian kita terapkan, sehingga ilmu yang kita dapat itu benar-benar kita terapkan, dan kita memang harus benar-benar berubah gitu, mindset kita, tidak lagi seperti itu. Artinya ayo mari Bapak Ibu guru, kita keluar dari zona nyaman. Ya, kalau selama ini kita sudah nyaman dengan yang seperti itu, ya seperti dulu-dulu, ya, sekarang mari kita bergerak, mari kita keluar dari zona nyaman untuk mengubah atau untuk berubah pola pikir kita di untuk pembelajaran berikutnya. Terus kemudian ini gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuen, dan restitusi. Nah, bila kita melihat bagian di bawah, nanti akan ada bagian yang disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya. Sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Terus kemudian disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Antara hukuman, kemudian ada disiplin konsekuensi dan restitusi. Yang pertama identitas gagal di hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya benar, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mantoyo dengan Bu Umi ya. Bahkan Bu Umi dulu waktu SMP sampai sekarang masih teringat benar kejadian itu, bahwa pernah dihukum guru matematika berdiri di depan kelas dengan kaki diangkat satu dan tangan memegang telinga. Padahal sudah berapa tahun, Bu? Iya, ternyata kan sudah bertahun-tahun, Bu ya. Karena hukuman itu memang sesuatu yang sangat menyakitkan, ya, menyakitkan bagi siswa. Ya, terus kemudian untuk konsekuensinya sesuatu harus terjadi, ya, dan restitusi merupakan pilihan. Ya. Jadi nanti ya untuk langkah restitusi memang ada beberapa hal yang harus dipilih oleh siswa ya dari tahapan-tahapan tersebut. Terus kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Benar ya Bu ya, sangat panjang sekali. Terus kemudian di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi kita melakukan sepakatan-sepakatan dulu, dan itu tidak berlangsung lama, tapi hanya waktu pendek saja. Kemudian yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini di restitusi itu anak akan menemukan sendiri untuk mengubah atau berubah karakternya untuk lebih baik lagi. Terus yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Nah, sebenarnya ini ya karena tadi menyakitkan ya. Ini yang mendapatkan keadilan ya korban itu. Terus kemudian yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi ya berarti ini memang tidak ada korban. Terus kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, di
gantinya ganti itu bisa berubah lebih baik lagi. Terus yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti, dan konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi tidak nyaman itu dalam jangka waktu pendek ya. Kemudian restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi akan yang penguatan lagi untuk berubah bisa lebih baik lagi. Ini sebenarnya tidak terjaga ya. Sebenarnya ini penjelasan dari identitas gagal dan identitas sukses, baik dari memperbaiki diri kita sendiri ya, untuk kita melakukan perubahan yang lebih baik lagi ya. Tidak lagi kita sekali lagi ya, tidak lagi kita berada di zona nyaman yang seperti dulu, tapi mari kita keluar dari zona nyaman yang selama ini kita lakukan dan yang selama ini kita kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap meeting dengan CGP ada refleksi, yaitu menceritakan peristiwa apa yang saya alami selama mengikuti jimat-jimit ini, kalau kami begitu. Pagi sampai siang ini, jujur saja menurut saya ilmu yang kami dapatkan hari ini luar biasa. Walaupun toh ya, barangkali untuk mengubah mindset seperti saya sudah 32 tahun menggunakan konsep-konsep lama dan harus kami ubah, ya, itu mungkin tidak sedikit atau bukan hal yang mudah, tetapi kami akan mencoba dan akan berusaha untuk memperbaiki di sisa pengabdian saya ini untuk membina SMA Negeri Y Jepara tercinta. Dengan Bapak, walaupun mungkin dia ngomongnya terpaksa, nyatanya dia bilang nggak benar. Dan endingnya juga ternyata mereka sayang dengan kita. Demikian pula kita sayang dengan dia. Karena kita memang melaksanakan tugas ingin full dengan mendidik gitu, dengan kasih sayang. Itu Bu, mungkin kalau tiap guru memang beda-beda metodenya, tapi menurut saya metode yang diterapkan itu semuanya tujuannya baik. Hanya caranya yang berbeda. Demikian Bu, jadi kira-kira pesan dari saya. Terima kasih untuk Pak Sapari. Satu lagi perasaan yang harus diungkapkan oleh Pak. Belajar, dan terus belajar bagaimana kita sebagai seorang petani yang baik lah, yang hebat. Terus saya juga barulah nanti kita bisa, kalau sudah banyak ilmu baru akan muncul kreativitas kita. Ini bukan sesuatu yang mudah ini Bu. Mengemas ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk bagaimana kalau menghadapi anak yang malas, yang tidur, yang warawiri, yang izin, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk tidak menghukum, maka perlu ilmu, barulah muncul kreativitas kita sebagai seorang guru. Ini harus begini nih. Terus kita harus empati Bapak Ibu. Untuk mengetahui individu satu persatu itu kita harus empati, peduli. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, harus kita tanya satu persatu. Layanannya ini kayak BK. Dengan yang disampaikan Bu Dwi tadi, bahwa kadang-kadang kita juga harus meminta anak untuk menilai diri kita. Ya, saya juga pernah melakukan yang Ibu lakukan tadi, yaitu kelas-kelas yang sudah saya ajar, itu saya minta untuk menilai bagaimana saya mengajar, kurangnya apa. Kalau berani ya boleh diberi nama, kalau tidak ya tidak apa gitu. Nah, itu juga sebagai refleksi bagi saya, ada yang harus diperbaiki gitu. Yang lebih kena di hati itu artinya sebenarnya gitu Bu ya, jadilah guru yang menyenangkan ya Bu ya. Artinya kalau siswa senang dengan kita dirindukan siswa, insya Allah budaya positifnya dapat gitu ya Bu. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Anak-anak bisa lebih cerdas dibandingkan kita. Contohnya Rizko ini, kita selalu minta bantuan beliau, kan gitu. Penggunaan IT-nya luar biasa. Ya, mudah-mudahan hari ini budaya positif dimunculkan dari disiplin positif dengan langkah-langkahnya yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk kebaikan ekosistem SMA negeri ini, dan membawa malika-malika yang lain untuk tumbuh menjadi subur. Oh iya, sebagai penutup ya Bu ya, saya share di grup nggak salah.
kalau Bu Siti dengan pantun, Anda pesan, teruslah berbuat baik tanpa merasa lebih baik. Teruslah berbuat benar tanpa merasa paling benar. Teruslah melangkah mencari ridho Tuhan, tak goyah karena sanjungan dan tak runtuh karena celaan. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku pemandu acara hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada banyak kekurangannya dalam membantu acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi Allah, yang bermanfaat, ya, berkah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimohon untuk foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Iya. Coba ya, ulangi. Semangat pagi. Sekarang ini, selamat siang. Semangat pagi. Ya, sudah. Walaupun hari ini siang, tetap semangatnya semangat Pagi. Untuk hari ini ya, kita akan buat keyakinan kelas ya, untuk kelas 12 IPA 2. Silakan nanti kalian menulis apa keyakinan kelas dari masing-masing anak. Nah, kemudian silakan nanti ditempel sebelah ini ya, sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, kalau sudah, nanti akan dibacakan dan nanti akan kita tempel di kertas ini sebagai keyakinan kelas 12 IPA 2. Silakan kalian menuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas kalian di kelas ini. Sudah? Sudah, yang belum. Yang sudah silakan ditempel ya, di papan tulis sebelah yang sebelah sini, jangan diketak dulu ya. Jangan sampai terbalik. Silakan kalau mau dituntut. Pada saat pelajaran. Keyakinan kelas yang sudah kalian buat, maka silakan ditaati untuk kepentingan bersama. Saja, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.